Yang mulia, saya senang banyak kemajuan konkret sejak pertemuan kita di Bali November yang lalu. 今天的习近平主席，我很高兴，自从我们去年11月份在巴黎法会见之后，两国之间取得了很多实质性的进展。 Saya ingin mengangkat 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan investasi dan proyek strategis. Sedang di Cina, ketemu Xi Jinping, tampak sebagai saudara tuanya, tetapi juga yang gak kalah pentingnya adalah gelar pertemuan dengan para cukong Cina. Dan apa yang ditawarkan oleh Jokowi, ya, 34.000 hektar lahan IKN, ya, yang ada di Kalimantan ini. Ini kalau cerita tentang IKN, pemirsa, dijual semurah apapun gitu, kayaknya nggak ada orang yang minat, heran saya. Tapi cerita IKN memang cerita yang agak ngeri-ngeri sedap, ya, karena ini proyek strategis nasional, dana sudah triliunan rupiah digelontorkan, dan sekarang ini tidak ada satupun, ya, pihak internasional corporate, ya, yang mau investasi di IKN, ya, termasuk yang tempo hari dari Singapura, ya, ternyata nggak ada juga kabarnya pengusaha-pengusaha Singapura itu untuk investasi atau bahkan menetap di Singapura. Bahkan kesannya itu Jokowi diketawain sama orang Singapura. Yang tinggal di IKN ente aja, tapi kalau Anda tawarkan Batam, gua mau itu. Nah, kalau Batam yang ditawarkan kepada Singapura, wah, langsung dicaplok itu oleh Singapura. Nah, IKN ini kemanapun Jokowi pergi, ya, ditawarkan itu, ya, ke Arab, ke Australia, ke Jepang, Korea Selatan, ASEAN, bahkan di Indonesia pun Jokowi malah memainkan perannya sebagai marketing properti, ya, sampai segitunya gitu. Tetapi tetap saja tidak ada yang tertarik, ya, kecuali proyek-proyek yang memang dibuat itu adalah anggaran dari APBN. Yang agak ngeri nanti, pemirsa, kalau ada subkontraktornya yang sudah ngerjakan proyek ini dan itu, tetapi anggaran nggak turun-turun. Jadi bocor di mana-mana gitu, dan akhirnya ada jerit tangis dari para pelaku subkontraktor itu. Rumahnya ada yang digade, disidang, ya, disita oleh bank, mungkin diancam perceraian, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang ini ketemu dengan cukong Cina, Jokowi juga tawarkan 34.000 hektar. Jumlah yang cukup luas. Ya, mungkin seluas kabupaten lah, atau seperti apa begitu, ya, jumlah luas lahan yang ditawarkan oleh Jokowi ini kepada Cina atau cukong-cukong Cina. Tapi apakah cukong-cukong Cina ini juga tertarik? Belum tentu juga, pemirsa. Ya, bagi yang tahu perkembangannya atau yang tidak tahu perkembangannya, Cina dalam 2-3 tahun terakhir ini bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya itu juga 5%, dan itu mungkin juga pas kena inflasinya gitu, ya. Jadi ekonominya juga stuck. Ya, Short Morning Post memberikan satu analisis bahwa ini yang terburuk datang dari yang buruk, katanya, tentang pertumbuhan Cina. Lagi persoalan politik yang ada di internal Cina ini juga memusingkan, karena menteri luar negerinya yang masih muda, 57 tahun apa gimana begitu kan, ya, menghilang, dipecat dari menteri luar negeri dan sekarang menghilang, pemirsa. Dan itu sebetulnya adalah calon yang bisa menjembatani ke disparitas, ya, kesenjangan atau gap antara Cina dengan Barat atau Cina dengan Eropa, ya, ginggang, ya. Dan digantikan lagi oleh Wang Yi yang sangat senior, ya, 67 tahun, ya, yang dikatakan sebagai diplomat serdadu serigala, gitu, ya, ganas gitu, ya, reaksinya terhadap Barat dan Eropa itu. Nah, sementara cengkraman Xi Jinping terhadap Cina itu sendiri hari-hari ini juga dianalisis oleh Al Jazeera mulai melemah, ya. Jadi kalau Jokowi ini menawarkan, mungkin kita kecewa banget, ya, dengan Jokowi, ya. Tetapi sekali lagi bahwa sekarang ini pun Cina untuk bisa memulihkan orang investasi dalam negeri ini juga sempoyongan gitu, ya. Sempoyongan mereka.
ya properti juga harganya anjlok, tanda bahwa pertumbuhan itu sedang mosak masik, nggak jelas ya situasi yang terjadi di Cina. Kalau dikasih gratis mungkin mau ya, tapi kalau suruh investasi di IKN ya keluar modal dan itu jangka panjang, oh saya tidak yakin bahwa Cina juga akan siap dengan seperti itu. Situasinya tidak sedang baik-baik saja karena Cina juga dianggap merupakan ancaman yang paling signifikan dan sekarang mulai dijauhi oleh international corporate baik dari Amerika maupun dari Eropa itu. Tetapi mungkin ya nggak tahu bagaimana bacaan peta politik ekonominya dari istana, dari rejim Jokowi ini terhadap situasi Cina. Tetapi yang jelas ini ya situasinya tidak sedang baik-baik saja ya. Tetapi ya inilah namanya juga mungkin Jokowi juga dikejar oleh waktu bahwa sampai tahun 2024 kalau begini-begini aja, wah menghadapi Anies yang kepilih jadi presiden bisa habis itu ya. Istilahnya Budi Ari masuk penjara semua itu. Ya, mungkin saja bisa seperti itu.